Tapi sebagai hamba Tuhan, izinkan saya untuk mengatakan, selama masih ada Tuhan, selama visi yang engkau punya dalam pikiran dan hatimu itu masih ada, engkau masih hidup. Visi ini sangat penting, saudara, karena kehidupan kita ditentukan dengan visi. Seorang nahkoda kapal, dia tidak akan bisa melihat kemana arah dan tujuannya kalau tidak ada map. Begitu juga tujuan hidup kita, saudara. Visi kita adalah iman kita itu sendiri. Visi kita adalah ketaatan kita. Visi kita adalah apa yang kita lihat dari sesuatu yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Abraham taat, dia pergi. Bahkan dikatakan, tinggalkan negerimu, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Sanak saudara, dia harus meninggalkan identitasnya dia sebagai orang Ur Kasdim. Selanjutnya dikatakan, aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Mari kita lihat sampai di sini. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Abraham dikenal sebagai bapa segala bangsa. Tapi ketika Tuhan menjanjikan, aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar, itu menjadi pertanyaan yang manusiawi bagi Abraham. Bagaimana mungkin saya menjadi bangsa yang besar, tapi umur saya 75 tahun. Saudaraku, mungkin saat ini yang kita lihat adalah batasan yang kita lihat dari mata fisik kita. Abraham pun wajar kalau saya melihat posisi Abraham. Ketika dia melihat umur 75 tahun, tapi Tuhan berjanji untuk membuat dia menjadi bangsa yang besar. Pasti ada pertanyaan, bagaimana bangsa itu bisa menjadi bangsa yang besar ya Tuhan? Sementara umur saya 75 tahun. Dan maaf, mungkin dia tidak bisa lagi untuk organ tubuhnya secara reproduksinya sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Begitupun juga dengan istrinya. Tapi bagaimana mungkin Tuhan bisa membuat dia menjadi bangsa yang besar? Begitu kehidupan kita, kadang kita berpikir, Tuhan, bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan kehidupan saya? Kadang yang saya hadapi adalah permasalahan. Bahkan himpitan ekonomi yang menghimpit. Ada orang yang bertanya, kemana Tuhan di saat saya susah? Kemana Tuhan ketika saya berteriak minta tolong? Tuhan masih ada di sana, saudara. Tuhan masih ada bersama. Tapi Tuhan ingin melihat sejauh mana engkau benar-benar taat dan mengandalkan Tuhan. Bagi saudaraku yang di Pulau Bali ini, engkau dipanggil datang ke pulau ini bukan hanya menjadi pekerja biasa, bukan hanya bekerja dan untuk menghidupi kehidupanmu atau keluargamu, tidak. Tapi ada panggilan ilahi yang Tuhan berikan, yaitu visi yang besar. Dan dikatakan bahwa menjadi bangsa dan besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dikatakan kata masyhur itu fame, dari kata famous. Namanya dia dikatakan akan masyhur. Tapi pada faktanya Abraham belum melihat kemana dia harus pergi. Yang dia tahu dia hanya pergi dan menjalani itu. Tapi Tuhan katakan, engkau akan diberkati menjadi bangsa dan besar, dan aku akan membuat namamu masyhur. Selanjutnya, di samping ada ketaatan, ketaatan juga harus dijalankan dengan iman, saudara. Saya mau tanya pada saudara semua, adakah yang dulu engkau harapkan tahun ini tercapai? Mungkin engkau harapkan engkau minta ini, engkau minta itu, mungkin tidak terjadi. Tapi di tahun 2024 ini itu tercapai. Ada? Saya pribadi mengalami itu. Ya, angkat tangan kalau memang ada. Yang engkau dulu pergumulkan dan Tuhan jawab. Pasti terjadi. Amin. Di sana ada rentetan waktu yang harus kita singkapi, saudara. Ya. Abraham ketika dia dipanggil umur 75 tahun. Kalau mungkin kita sekarang umur 75 tahun, kalau kita jalan dari, katakanlah dari lapangan atau stadion Dipta ini, kita jalan sampai ke gereja, mungkin sudah terengah-engah ya. Tapi di saat umur 75 tahun, Abraham masih bergairah dengan sesuatu yang dia tidak lihat. Dengan sesuatu yang bagi dia mustahil, tapi dia jalani itu. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ya, dikatakan di sana selanjutnya, obedience of faith. Di samping ada ketaatan, ada juga yang namanya iman. Iman atau apa yang kita harapkan, landasan dasar yang kita harapkan itu tidak kita lihat secara mata fisik, tapi kita melihat dengan keyakinan. Harus ada ketaatan. Ketika berbicara ketaatan itu juga mengajarkan saya bahwa banyak hal yang saya merasa bahwa saya belum taat di hadapan Tuhan. Banyak hal yang saya rasa bahwa saya masih jauh dari kategori taat. Tapi kembali kita jatuh, kita bangkit lagi. Kita jatuh, kita bangkit lagi.
sampai benar-benar kita murni di hadapan Tuhan. Jadi obedience ada faith. Jadi dikatakan di samping ada ketaatan, ada juga iman. Dan Abraham pergi dan dia melakukan. Ya, dikatakan di sana Abraham pergi dan dia melakukan. Ketika Abraham mematuhi panggilan Allah, Allah memberikan janji yang besar kepadanya. Tapi janji Allah itu pertanyaannya digenapi, belum digenapi, atau dalam proses? Masih dalam proses, saudara. Mau Abraham dibilang bapak orang percaya, bapak orang beriman, jatuh juga imannya Abraham. Ketika apa? Ketika dia melihat keadaannya. Benar Tuhan janjikan suatu bangsa yang besar, tapi saya nggak punya keturunan. Nah, di sana akal, pikiran sebagai manusia mulai membatasi Tuhan, saudara. Dan akhirnya melalui istrinya Abraham dikatakan dia untuk meniduri pembantunya. Dalam hal ini, saudara, itu gambaran kita, saudara. Kadang kita ketika sudah merasa himpitan secara rasional, kita sudah mulai kehilangan apa yang namanya ketaatan dan iman. Akhirnya kita lebih fokus kepada masalah itu. Nah, sehingga membuat kita akhirnya lupa bahwa Tuhan sudah menjanjikan banyak. Begitu juga Abraham. Abraham pun melakukan hal yang sama, saudara. Dia rasa saya sudah tua, bagaimana mungkin saya punya anak. Dia sudah mulai ragu dengan Tuhan. Dan akhirnya dia meniduri pembantunya. Pertanyaannya, apakah Tuhan menjauhi Abraham? Apakah Tuhan tidak menggenapi janjinya? Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa Tuhan diam terhadap Abraham. Tuhan tidak menunjukkan dirinya, bahkan Tuhan tidak berbicara kepada Abraham. Tuhan diam. Di sana Abraham mulai ragu karena Tuhan tidak menunjukkan dirinya atau menunjukkan tanda kepadanya. Dalam kehidupan kita, jangan sekali-sekali, saya mengatakan ini berkali-kali, imanmu itu adalah hal landasan utama yang kau pegang. Itu adalah hal yang murni yang Tuhan berikan. Jangan pernah hanya karena kenyamanan, uang yang dunia tawarkan, engkau meninggalkan iman. Hanya karena hal-hal seperti itu. Tapi pegang teguhlah iman. Karena imanmu itu sudah ditebus dan dibayar mahal. Karena itu adalah aset utama dalam kehidupan kita. Saudara percaya? Mungkin hal ini belum terjadi dalam kehidupan kita. Tapi milikilah iman bahwa pekerjaan saya tidak hanya seperti ini saja, Tuhan. Mungkin saya seperti ini, tapi anak-anak saya akan diberkati Tuhan. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, Bapak Ibu. Mungkin engkau hanya bekerja harian, engkau harus banting tulang dengan kehidupanmu, tapi jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mimpi itu gratis, benar tidak? Asal mau tidur kita pasti bisa mimpi, benar kan? Tapi membuat mimpi menjadi kenyataan, itu proses. Ada harga yang harus dibayar. Makanya saya sering bilang, kalau kita masuk ke dalam mimpi dan cita-cita kita, bermimpilah yang besar. Tapi prosesnya pun kita harus bisa menerimanya. Semakin kita kuat dalam proses itu, semakin iman itu menunjukkan dan bisa menjadi kenyataan apa yang kita harapkan sebagai landasan utama kita. Jadi jangan pernah takut, Bapak Ibu. Engkau mungkin jatuh dalam hal engkau merasa ragu, engkau merasa takut. Tapi bangkit lagi, taat lagi, dan percayakan imanmu kepada Bapa. Karena Dia yang menopang. Amin. Amin. Selanjutnya dikatakan, aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Kata masyhur di sini atau nama Abraham menjadi besar adalah ketika Abraham itu. Jadi begini ya, ketika Abraham melangkah, kan dikatakan di sana bahwa tinggalkan sanak saudara. Ya, di sana Abraham hanya melangkah dengan istrinya, diikuti juga dengan Lot sebenarnya. Tapi dikatakan di sana bahwa aku akan berkati engkau dan buat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Jadi saudara, ketika saya melihat dan saya pelajari kata berkat sebenarnya adalah begini, saudara. Kemana kita pergi, itu sudah ada berkat. Ya, bisa dipahami. Berkat itu sudah ada pada kita. Jadi saya kadang-kadang melihat ketika kita berdoa, Tuhan berkati tempat ini, berkati tanah ini. Sebenarnya dikatakan bahwa di sana kalau kita baca lagi ya, kita baca lagi bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita ini
adalah gambaran dari Abraham itu sendiri. Ketika kita berada di tempat kerja kita, kitalah berkat itu. Katakan, Tuhan berkati aku, maka pekerjaan ini diberkati. Katakan, Tuhan berkati aku, maka tanah ini diberkati. Tuhan berkati aku, maka gereja ini diberkati. Karena berkatnya dari Tuhan diberikan kepada Abraham. Dikatakan, ya, aku akan berkati orang-orang yang memberkati dia. Jadi berkat itu sudah ada sama kita, saudara. Tuhan itu sudah sediakan. Jadi kalau kita di tempat kerja, katakan, Tuhan berkati lingkungan kerja. Karena berkat itu sudah ada. Ya, dari Bapa diturunkan kepada kita. Jadi kalau kita lihat lagi, Abraham itu mendapat tanah yang tandus. Dia mendapat, tidak ada pilihan lain. Dia mendapat tanah yang tandus, tanah yang kering. Tetapi kenapa tanah yang dipijak oleh Abraham itu diberkati? Karena Abraham sendiri sudah menerima berkat Tuhan. Jadi ketika dia berada di situ, semua yang melihat Abraham, semua yang memberkati Abraham, itu diberkati, saudara. Jadi ini bisa kita tangkap, pahami di sini ya. Dimanapun kita berada, mau di rumah tangga kita sekalipun, di lingkungan kita sekalipun, bahkan di tanah di mana kita pijak sekalipun, katakan, Tuhan berkati aku, maka lingkungan itu diberkati. Tuhan berkati aku dalam pekerjaanku, maka pekerjaan itu diberkati. Tuhan berkati aku, maka orang di sekelilingmu diberkati Tuhan. Jadi ini yang harus kita tangkap sama-sama, saudara. Bahwa ketika berkata berkat, itu sudah ada. Yang sekarang yang mau adalah kita melakukan, sehingga Tuhan memberkati kita. Ya, jadi sekarang kita mengenal tanah itu ada Israel, ya. Tapi sebenarnya itu diberkati karena Abraham. Ya, itu diberkati karena janji Tuhan kepada Abraham. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan dia anak. Abraham sudah jatuh, ya, dan dia sudah jatuh ke dalam dosa, dan dia memiliki anak dari budaknya atau dari pembantunya. Tetapi janji Tuhan itu iya dan amin. Luar biasanya Tuhan masih menggenapi janjinya. Tuhan masih menggenapi janjinya terhadap Abraham. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia datang dan dia tetap mencari Tuhan. Sampai Tuhan akhirnya menunjukkan kepada Abraham bintang-bintang di langit. Bisakah Abraham menghitung bintang-bintang di langit itu? Tidak bisa. Tapi Tuhan bilang, aku akan berkati keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Jadi ada proses yang harus kita jalani, saudara. Di dalam kehidupan ini, jika kita ingin sesuatu menjadi nyata, ada proses yang harus kita jalani. Yaitu apa? Langkah iman kita. Abraham menunjukkan langkah iman kita. Ya. Karena kepercayaan kita kepada Allah, ini adalah iman kita sendiri. Landasan dasar kita sendiri. Nah, ketika itu Abraham diberkati. Diberkati dengan apa? Anak perjanjian, yaitu Ishak. Tetap Tuhan menggenapi janjinya. Tetap Tuhan memberikan Ishak sebagai anak, dalam tanda kutip sebagai perjanjian Abraham dengan Tuhan. Diberkati, digenapi, ya. Dan Tuhan melakukan itu. Selanjutnya, slide selanjutnya aja. Oke, dikatakan bahwa ada trust, reward, and God's promise. Jadi ada percaya, saudara. Kalau kita percaya, intinya percaya dulu. Kalau kita percaya, maka itu 50% jika kita percaya, itu membuat kita yakin. Dan sampai 100% kita percaya, karena kita punya Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan ada reward. Reward itu upah, saudara. Nah, ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita percaya, itu ada upah yang Tuhan berikan. Upah itu apa yang bisa kita lihat secara nyata? Jangan sampai sepelekan hal-hal kecil, saudara. Kesehatan kita, keluarga kita, kita masih bisa makan sampai hari ini. Itu adalah upah yang Tuhan berikan. Tuhan masih memelihara kita. Amin. Amin. Selanjutnya, God's promise. Dikatakan, apakah Tuhan meninggalkan janjinya? Tidak. Tuhan tetap menjalankan janjinya. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap memberkatinya. Tuhan tetap memberkati Abraham. Sampai Abraham pun melihat begitu besar janji Tuhan. Dikatakan selanjutnya adalah obedience in life's trial. Jadi di dalam kehidupan kita ini, kita pasti masuk dalam namanya pencobaan dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam namanya pencobaan. Itu bukan hal yang mudah, saudara. Saya mau memberikan kesaksian saya, saudara. Ini saya pernah, memang saya pernah, di samping saya pernah mengalami dan saya juga pernah melihat ini, saudara. Jadi begini, kalau saya melihat, saya bersyukur, saya banyak belajar dari kebanyakan notabene adalah
pebisnis, saudara. Kebanyakan saya belajar dari sana. Ada hal yang bagi saya itu menarik. Setiap saya ketemu satu orang pebisnis, lain lagi saya ketemu. Sering saya bertanya, saya pernah satu kali diundang salah satu orang ya cukup terpandang lah dia di Ubud ya. Dia mengundang saya, terus ketika saya masuk ke rumahnya, saya heran di tempatnya itu dia punya anak cuman 2 orang ya. Tapi saya lihat kok ada anak-anak SMP datang dari luar masuk ke rumahnya. Ada anak SMA datang masuk ke rumahnya. Ada anak kuliahan datang masuk ke rumahnya. Terus saya tanya sama bapaknya. Saya berbicara pakai bahasa Bali karena dia orang Bali. Dia sangat berhasil. Kok ada anak-anak dari luar kok datang ke rumah, Pak? Buka baju, ganti pakaian, terus mereka makan, setelah itu mereka kerja kan. Terus yang bikin saya takjub adalah begini. Dia bilang gini, Gusti, saya punya anak 2. Anak saya itu sekarang mereka sudah di luar negeri. Saya mengambil anak-anak ini anak dari kampung saya, saudara, dari area utara di Ubud. Terus Pak, saya tampung mereka, saya sekolahkan mereka sampai mereka jadi manusia yang berhasil. Dan dia bilang di akhir itu, dia bilang kepada saya, itu membuat saya luar biasa ya, meskipun dia belum mengenal Tuhan Yesus. Dia bilang, karena bagi saya ketika saya menolong anak-anak ini, Gusti, usaha saya tetap berjalan. Karena Tuhan melihat bahwa saya menanggung kehidupan mereka. Jadi Tuhan menolong saya, dia bilang. Saya jujur saya lihat Bapak itu dari SMP, SMA sampai kuliah dibiayai semua sama dia. Entah mereka berhasil, mereka ingat dia atau tidak, dia nggak peduli, tapi dia membiayai anak-anak itu. Dan di sana saya belajar bahwa terkadang dalam kehidupan kita ini, ketika kita sudah masuk ke dalam namanya lembah pencobaan, kita lupa untuk berbuat baik, saudara. Kita terlalu fokus pada diri kita sendiri. Kita lupa untuk menolong orang di sekitar kita. Kita terlalu fokus pada diri kita sendiri. Ya, sehingga akhirnya saking kita fokusnya, kita lupa bahwa kita ini dipanggil dan sudah menjadi berkat bagi orang lain. Jadi apapun yang bisa engkau kerjakan, apapun yang bisa engkau lakukan dengan orang-orang di sekitarmu, kerjakan saja. Kerjakan saja itu. Lakukanlah, tolonglah sebisamu. Karena saya percaya itu bukan untuk mereka, tapi itu untuk kebaikan kita. Kenapa saya katakan untuk kebaikan kita? Karena dalam hal ini, ketika itu terjadi, ketika kita susah, ketika kita dalam keadaan terhimpit sekalipun, ada cara Tuhan untuk menolong kita. Jadi jangan kita mengejar yang namanya, ya kita boleh punya tabungan, tapi ada hal yang tidak bisa kita lihat juga, yang harus kita percaya bahwa ketika kita menolong orang di luar sana, itu baik untuk diri kita, bukan untuk orang itu sendiri, tapi untuk diri kita. Ya, jadi obedience in life trial, harus ada ketaatan, saudara, dalam pencobaan kehidupan kita. Apakah Abraham masuk dalam situasi yang nyaman? Tentu tidak. Dia harus bergumul di padang gurun yang bagi saya itu sesuatu tantangan yang berat bagi Abraham. Dia meninggalkan semua kenyamanannya, tapi dia masuk ke dalam tanah yang baru yang dia sendiri tidak mengerti. Tapi Tuhan janji dan Tuhan berkata bahwa tanah itu diberkati. Jadi tanah itu diberkati karena Abraham. Jadi engkau pun diberkati karena engkau sudah menjadi berkat itu sendiri. Engkau sudah menjadi berkat untuk memberkati orang lain. Jadi lingkunganmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, bahkan tanah ini diberkati. Karena kita sudah memberkati mereka. Jadi kita menerima berkat itu. Karena kita sudah menjadi berkat. Dan saya percaya gereja ini ada itu karena ada Abraham yang berani meninggalkan kenyamanan mereka. Gereja ini ada karena Abraham yang berani membayar harga. Kita tidak pernah menyangka kita bisa berkumpul, kita bisa menyembah, kita bisa tadi pujian penyembahannya luar biasa sekali. Tapi pernah kita melihat bagaimana perjuangan sampai tanah perjanjian gereja ini ada. Ada prosesnya, saudara. Ada orang-orang yang meninggalkan kenyamanan mereka. Mereka harus berjuang sampai gereja ini. Ada orang-orang yang bergumul, ada orang-orang yang berdoa, yang harus menabur lebih dulu sehingga gereja ini ada. Jadi itu memberikan pembelajaran buat kita bahwa kita ini adalah Abrahamnya Tuhan. Dimanapun kita berada, kita ini sudah dipakai Tuhan, kita dipanggil Tuhan
untuk dimanapun kita berada, kita membawa berkat itu sendiri. Puji nama Tuhan. Selanjutnya dikatakan, aku akan berkati orang-orang yang berkati engkau. Jadi begini saudara, orang-orang yang memberkati kita, ya, kenapa dikatakan mereka pun akan menerima berkat? Karena Tuhan sendiri yang memperhitungkan itu. Ketika kita berbicara tentang bangsa-bangsa, ya, ada Abraham adalah bapa dari segala bangsa. Saya punya pandangan berbeda mengenai bangsa-bangsa saudara. Bagi saya bangsa-bangsa itu adalah di mana kita berasal. Contoh, kalau kita berasal dari Sumba, kita berasal dari Bali, ada orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar, yang mereka juga harus mendengar kabar baik tentang Tuhan itu sendiri. Mereka juga harus menerima berkat itu tentang Yesus. Jadi jangan kita berpikir tentang bangsa-bangsa dulu, tapi lihatlah orang di sekitar kita, suku apapun dia, itulah titipan Tuhan, itulah bangsa-bangsa yang Tuhan berikan buat kita. Bangsa-bangsa yang Tuhan berikan untuk kita bawa ke dalam Tuhan. Bangsa-bangsa yang Tuhan berikan untuk kita datang, untuk kita membawa mereka bersama-sama dengan Tuhan, sehingga mereka bisa merasakan apa menjadi janji Tuhan saudara. Jadi dikatakan bahwa ketaatan di dalam pencobaan itu perlu, karena itu akan membuat kita menjadi kuat. Itu akan membuat kita menjadi murni saudara. Abraham jatuh ke dalam dosa, iya. Dia harus menantikan itu, iya. Itu bukan hal yang mudah, tapi Tuhan menggenapi janji. Ya. Selanjutnya, saya kembali ke sini saudara. Ke sini. Tuhan memenuhi janjinya. Adakah tidak janji yang Tuhan janjikan kepada kita sampai saat ini belum tergenapi? Coba kita sama-sama renungkan. Ada tidak janji yang Tuhan janjikan kepada kita, yang katakanlah kita minta kepada Tuhan, sampai saat ini belum terpenuhi? Kalau emang belum terpenuhi tidak apa-apa, tapi pasti Tuhan akan penuhi. Pasti Tuhan akan penuhi janji. Jadi dikatakan di sana bahwa kita nggak perlu tawar hati, kita nggak perlu berkecil hati. Don't get discouraged. Jangan sampai kita berkecil hati, jangan sampai kita tawar hati hanya karena janji Tuhan belum dipenuhi. Janji Tuhan itu pasti dipenuhi, karena Abraham pun menerima janji Tuhan itu perlu proses saudara. Ya, bisa kita pahami ya. Jadi janji Tuhan dipenuhi dalam kehidupan kita. Tulis, ambil catatanmu, tulis apa janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita saudara, yang bisa membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan itu iya dan amin. Dan selanjutnya saudara, dari Abraham semua berkat itu mengalir saudara. Saya percaya bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Benar. Sudah pernah ada yang lihat surga di bawah telapak kaki ibu? Ada yang pernah cium kaki ibunya? Belum. Surga di telapak kaki ibu. Ada Dandi ya, sama ibu ya, sama ibu Waka. Surga di telapak kaki ibu, benar. Tapi berkat itu ada di telapak tangan seorang ayah saudara. Berkat itu mengalir di telapak tangan seorang ayah. Dikatakan bahwa dari Abraham semua berkat itu mengalir. Dari kehidupanmu semua berkat itu mengalir. Dalam pekerjaanmu berkat itu pasti mengalir. Dalam kehidupanmu berkat itu pasti mengalir. Ya, apapun yang kita kerjakan ada berkat yang Tuhan berikan, yang mengalir untuk memberkati orang lain saudara. Jadi jangan sampai berkat yang kita terima itu kita nikmati sendiri. Nah, berkat yang kita terima juga kita harus bagikan bagi mereka yang memerlukan saudara. Ya, bisa dipahami ya. Proses Abraham dari Ur Kasdim ini bagi saya adalah misi yang tidak masuk akal saudara. Tidak masuk akal bagi saya. Bagaimana mungkin 75 tahun dipanggil di usia senja dan itu tidak masuk akal. Dan Abraham hanya berkata, iya, pergi. Setelah itu Tuhan hilang. Dan kemungkinan, saudara, ini kemungkinan ya, Tuhan yang datang kepada Abraham pada waktu itu, saya rasa ya, mereka belum mengenal tentang Allah Yahweh, saudara. Tapi hanya mengenal mengenai dari suaranya saja. Karena pada masa itu, di masa Abraham itu sendiri, orang-orang masih menyembah pada apa yang mereka percayai. Ya, apa yang mereka percayai. Tapi
Abraham itu dipandang orang yang saleh, sehingga dia mendengar suara itu. Dia juga belum mengenal siapa, apakah ini Tuhan, dia juga belum mengenal. Tapi suara yang menuntun dia terus menerus, sehingga akhirnya membuat dia semakin yakin untuk pergi. Di umur 75 tahun. Ini misi yang tidak mungkin. Saya mau tanya sama saudara, 75 tahun, seumpama saudara tinggal di rumah saudara bersama anak cucu, tiba-tiba ada suara yang mengatakan, keluar dari rumahmu, tinggalkan anak dan cucu. Kalian berdua suami istri, pergi dan ikutilah tuntunanku. Setelah itu hilang tuntunan, tapi kita mau kemana? Pastikan kita berpikir 75 tahun bagaimana mungkin itu. Bagi saya tidak masuk akal, saudara. Sangat tidak masuk akal. Karena ini misi yang tidak mungkin. Dan hanya dikatakan berangkat. Tapi berangkat kemana begitu kan? Lalu dikatakan dia menjadi bangsa yang besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu bagi saya itu sangat tidak masuk akal. Tapi inilah bagi saya bahwa janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita sangat tidak masuk akal. Kebanyakan janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita atau apa yang kita yakini itu sering ditertawakan orang Tuhan. Percaya atau tidak, ketika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ketika Tuhan berikan kita visi, terkadang orang itu tidak percaya. Semakin orang tidak percaya, semakin orang menertawakan kita. Percayalah, berarti itu benar, itu visi dari Tuhan. Karena kan orang tidak percaya, orang hanya ketawa. Tapi percayalah, itu benar, berarti itu visi dari Tuhan. Ya. Jadi 75 tahun berjalan sampai akhirnya Abraham melihat janji Tuhan. Itu hal yang tidak mudah. Ya. Selanjutnya saudara, dikatakan bahwa ini mengajarkan kepada kita saudara, bahwa dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, kita mungkin akan menghadapi ujian dan pencobaan saudara. Bagaimana kita merespon ujian tersebut, itu menentukan karakter kita. Karakter kita lah yang menentukannya. Bagaimana kita meresponnya. Apakah kita meresponnya dengan iman, atau kita meresponnya dengan kecemasan. Bagi saya ketika Abraham secara fisik, dia harus jatuh. Itu ke dalam, saya bisa katakan itu manusiawi ya. Karena dia juga khawatir dan dia berpikir 75 tahun tuh gak mungkin saya bisa punya anak. Tapi itu bukan hal yang mudah di umur seperti itu saudara. Tuhan menjanjikan menjadi bangsa yang besar itu bagaimana? Kan hal tidak masuk akal. Tetapi meskipun Abraham salah di hadapan Tuhan, Tuhan masih memberikan apa yang menjadi janji Tuhan, Tuhan genapkan. Ya itu adalah bagaimana karakter kita saudara. Respon kita. Bagaimana respon saudara ketika diperhadapkan dengan suatu pencobaan seperti itu? Itu bukan hal yang mudah kan? Karena diperlukan iman. Apakah iman saja cukup? Tidak. Iman juga harus disertai dengan ketaatan. Ya. Amin Bapak Ibu. Jadi hal pertama bisa kita pelajari adalah ketaatan. Ini juga pembelajaran buat saya sendiri ya. Karena ketaatan itu bukan hal yang mudah. Di dalam kehidupan keluarga kita, itu bukan hal yang mudah. Yaitu ketaatan. Ketika kita berdiri di mimbar yang kudus ini, selalu yang terpancar bukan orang lain, tapi kita sendiri. Apakah kita taat atau tidak? Apakah kita percaya? Karena saya yakin saudara, banyak orang datang ke gereja, tapi hanya sedikit yang beriman kepada Tuhan. Belum tentu banyak datang ke gereja kita memiliki iman kepada Tuhan di saat ada masalah. Tapi mungkin hanya sedikit yang benar-benar mengenal dan benar-benar beriman kepada Tuhan. Gitu dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya jemaat semua di tempat ini adalah orang-orang yang percaya dengan janji Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Ya, yaitu ketaatan dan mengikuti panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu selalu ada ketaatan. Lakukan saja dulu, maka diikuti dengan langkah iman. Selanjutnya adalah Tuhan sendiri yang menggenapi janjinya. Dan tempat yang dimana Abraham itu berada, tempat yang sekarang kita kenal sebagai Israel, itu diberkati Tuhan. Jadi tidak salah kalau kita belajar dari seorang Abraham. Tidak salah.
Dia sudah menunjukkan bagaimana manusia itu. Manusia pun jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan masih tetap memberikan kita pengampunan. Tuhan masih tetap setia kepada kita. Jadi saudara-saudara yang ada di tempat ini, mari kita bersama-sama untuk jangan pernah membatasi Tuhan hanya karena suatu kemustahilan. Apapun dalam kehidupan kita mungkin terlihat mustahil. Sakit, penyakit, ekonomi yang menghimpit kita. Tapi percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menolong kita. Jadi kehidupan Abraham dan Sarah pada waktu itu adalah kehidupan yang penuh pergumulan. Jadi ini bisa kita pelajari dari dua sisi. Pertama, Abraham, dia teguh pada imannya. Tapi yang kedua, ada juga istrinya Sarai yang sempat ragu dengan janji Tuhan. Jadi bapak dan ibu di tempat ini, suami istri, jika suamimu kuat dalam keadaan apapun, istri juga harus menguatkan. Tidak sebaliknya, istri juga menyalahkan suami. Kadang keputusan yang dibuat suami, istri pun menyalahkan. Itu gambaran kita, saudara. Bagaimana Sarai menyalahkan Abraham. Dia sudah merasa nyaman dan harus pergi ke suatu tempat anta berantah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bapak-bapak sudah menjadi kepala keluarganya, jika dia mengambil keputusan, ibu-ibu harus ikut. Jangan pernah, kenapa kita harus pergi ke sana? Ngapain aja ke sana? Tempatnya kayak begini. Tapi tunduklah kepada suami. Ya, Tuhan setia kepada janjinya. Tapi Tuhan menghargai Abraham. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini, saya minta kita sama-sama belajar. Saya juga keluarga masih muda, saudara. Kadang-kadang keputusan saya pun, istri saya juga bertanya, kenapa harus? Saya hanya bilang, sudah diam, ikut aja. Selama kamu ikut, kamu pasti aman. Ya. Adakah ibu-ibu yang mengambil kontrol di sini atas posisi suami? Angkat tangan saja, kalau ada. Ayo kita foto bareng-bareng di sini. Saya tanya, adakah ibu-ibu yang mengambil posisi suami di tempat ini? Ibu Gembala, foto. Ya, aman Bu? Peluk Om Philip kalau begitu. Nah saya benar, kisah Abraham inilah kisah memang suaminya yang kuat, istrinya lemah. Benar, suaminya yang kuat, istrinya lemah. Jadi ini juga berbicara tentang keluarga, saudara. Ya. Kalau suami sudah bilang istri dan suami, istri itu penasehatnya, saudara. Suami itu rajanya. Saya benar ya, Anda bermain catur. Mana yang posisinya bisa kesana kesini? King apa queen? Queen. Kemanapun queen tuh pasti bisa. Maju mundur, mau menyeberang kiri, silang kanan, bisa. Queen bisa. Tapi seketika kalau rajanya mati, permainan bagaimana? Game over. Ketaatan, saudara. Saya katakan, laki-laki itu diciptakan memang memiliki keegoisan, saudara. Karena mereka pemimpin, itu logis. Saya tidak membela laki-laki di sini, tapi benar, faktanya laki-laki itu mau dia dibilang suami saya kurang berani ngambil keputusan, suami saya nggak tegas apapun. Laki-laki diciptakan 80% itu memang egois, saudara. Karena dia tingkatnya pemimpin. Laki-laki otaknya itu lebih kecil daripada perempuan, saudara. Tepuk tangan buat perempuan. Laki-laki, benar, hasil benar, saya katakan. Laki-laki itu otaknya lebih kecil dari perempuan. Karena apa? Kenapa laki-laki itu bisa kena hipertensi, jantung? Karena hal yang mereka sebenarnya lakukan sekarang, contoh anak sekolah, anak masih SD ya, dia sudah berpikir tentang SMP. Dia sudah berpikir tentang SMA. Itu logisnya laki-laki, saudara. Kadang laki-laki itu hebatnya begini. Dia nggak akan pernah menunjukkan kesusahannya di muka istri, saudara. Di muka anak-anaknya. Mau berat, dia berat sendiri, dia tanggung. Itu benar, saudara. Makanya saya suka waktu saya jalan, ada supir truk di belakang tuliskan, senyum penderitaanku tidak akan pernah kuperlihatkan kepada istriku. Itu benar, saudara. Laki-laki itu begitu. Tapi perempuan, otaknya lebih besar, saudara. Tapi kosong semua.
Perempuan itu otaknya besar tapi kosong. Nah, saya belum selesai menjelaskan. Ini logikanya begini. Perempuan punya daya ruang otak yang lebih besar, tapi mereka sangat detail. Itu perbedaan. Makanya hal-hal kecil dengan perempuan tuh bisa lama gitu kan. Dia bisa ingat. Contoh, kejadian 5 tahun lalu seumpama dia ulang tahun tidak dibelikan kado. Berantem sekarang bisa diungkit, berarti daya ingatnya kuat. Daya ingatnya kuat. Makanya kalau bapak dan ibu-ibu kalau jalan-jalan ke mall, cara terbaik itu harus romantis. Pegang tangan istrinya kuat-kuat. Jangan dilepas. Kalau dilepas dia pasti ke sana ke sini. Kita yang rogo-rogo kantong gitu. Tidak benar segera. Dalam hal ini posisi Abraham itu goyah. Goyah karena siapa? Karena istri. Ya, goyah karena apa? Karena istri. Jadi di sini berbicara di samping yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu ada peran dua orang, suami, istri. Tapi hebatnya Abraham, dia boleh jatuh ke dalam dosa, dia boleh jatuh dan dia meniduri budaknya. Itu karena siapa? Karena istri. Istrinya yang memaksa Abraham. Saya Abraham tidak mau, dia tetap tapi ada faktor X yang menyebabkan dia melakukan itu. Tapi dosa tetap dosa, saudara. Jadi ibu-ibu bijaksanalah. Kalau suamimu pergi kerja, siapkan dia sarapan. Buatkan dia kopi. Pak, ingat Pak, tetap semangat. Meskipun pulang makan tempe tahu. Tapi tetap semangat Pak. Ya, jadi itu saya tidak berbicara hal yang besar ya, tapi dalam kehidupan kita sajalah gitu. Posisi ini yang harus kita ingat. Ya, laki-laki tetap mau dia tidak bisa mengambil keputusan. Jangan pernah istri mengambil keputusan, saudara. Fatal akibatnya. Karena posisi ini, ya saya percaya itu ya. Jangan pernah istri mengambil keputusan sepihak. Karena pada dasarnya hancur, saudara. Tapi kalau laki-laki dia memang sudah ditunjuk untuk mengambil keputusan. Apapun itu, istri yang harus mengimbangi. Apa yang kita berikan pada istri kita, mereka bisa multiplikasi, saudara. Contoh, maaf ya, semua sudah dewasa di sini. Saudara memberikan istri Anda benih, dia memberikan Anda anak. Ya kan? Saudara kasih uang makan, uang untuk masak lauk pauk. Kita kasih uang, istri masak jadi lauk pauk. Tapi kalau saudara atau suami kasih stres, apa jadinya? Istri lebih stres, saudara. Yang ada apa? Kata-katanya lebih banyak daripada laki-laki, saudara. Itu kenyataan, saudara. Jadi ini juga membuat pembelajaran buat kita bersama, saudara. Kita harus tahu posisi kita, suami dan istri. Abraham dijanjikan Tuhan menjadi bangsa yang besar karena ketaatan Abraham. Bagi Tuhan, kesalahan Abraham itu dia sudah melupakan, dibuang ke tubir laut. Tapi bagi Tuhan yang utama adalah Abraham mencari Tuhan. Nah, jadi jangan sampai dalam kehidupan kita sudah jatuh dalam dosa, kita menjauh dari Tuhan. Itu bukan jawaban. Malah kalau merasa mustahil, ketidakmustahilan ini rasanya benar-benar mustahil, cari Tuhan, saudara. Bukan cari tetangga, saudara. Kalau saudara curhat sama tetangga, tetangganya dengar. Orang berikan solusi, tidak. Orang suka dengar kita ngomong penderitaan kita, saudara. Belum tentu orang senang. Ya, belum tentu orang itu punya empati, belum tentu. Kalau kita bilang makin susah, mereka makin senang. Lebih baik diam dan bawa ke kaki Tuhan. Begitu, saudara. Dan dikatakan sumber berkat. Makanya saya bilang surga di telapak kaki ibu, iya. Tapi ingat, ibu-ibu, di telapak tangan suamimu itu juga ada berkat. Hati-hati, ibu-ibu. Jadi posisi ini kita harus kenal jelas antara suami dan istri. Ingat permainan catur. Kalau king sudah tidak bisa bergerak, mati semua, bubar. Ya. Jadi kita pelajari ini, kita sama-sama merenungkan ini. Selanjutnya, saudara, dikatakan bahwa, saya ulangi lagi di ayat ketiga ya. Aku akan berkati orang yang berkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuki engkau.
Saudara, ketika saya mencari tahu, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Artinya apa, saudara? Pembalasan itu di tangan Tuhan. Tidak apa-apa. Mungkin saat ini karena suatu keputusan engkau dikutuki. Mungkin karena suatu keputusan engkau dikutuki. Mungkin karena kebenaran yang engkau pegang di dalam Tuhan, engkau dikutuki. Tidak masalah. Tapi kutuk yang dilepaskan itu Tuhan ubah menjadi berkat. Saya katakan, kutuk yang dilepaskan itu Tuhan ubah menjadi berkat. Jadi kalau kita dikutuki, lebih baik ambil waktu kita bersama Tuhan, bukan kita membalas, Pak. Ya kan, ada yang bilang bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Artinya lebih baik pukul duluan daripada kita menerima, kan begitu. Tapi tidak. Konteksnya adalah kalau kita dikutuki, maka mereka dikutuki. Tapi kalau kita diberkati, mereka pun diberkati. Bagaimana kita menerima dari sumbernya adalah ketaatan dan iman kita. Tidak ada suatu tindakan, saudara. Jadi sekali lagi yang bisa kita pahami di sini adalah tanah yang dijanjikan pada Abraham bukan tanahnya yang diberkati. Bukan tanahnya. Ya, yang dijanjikan Tuhan pada Abraham, tanah perjanjian itu bukan tanahnya yang diberkati, tapi Abrahamnya yang diberkati. Kalau kita lihat dua versi, Abraham dan Lot, kalau nggak salah ya, Bapak Gembala bisa koreksi. Lot itu mendapat tanah di Jordania, yang mungkin itu tanah tersubur. Sementara Abraham itu tanah paling kering yang dia dapat. Tidak ada pilihan, tanah tandus, tanah kering. Tapi kenapa tanah tandus itu bisa diberkati? Karena Abraham. Jadi kemanapun kita berada, saudara, dimanapun kita berada, dimanapun kita pijak tanah itu, katakan, Tuhan berkati saya, maka tanah ini diberkati. Tuhan berkati gereja ini, maka semua lingkungan diberkati. Tuhan berkati sekolah ini, maka semua orang diberkati. Karena itu panggilan kita, saudara. Janji Tuhan dan panggilan. Gereja tidak hanya semestinya, bukan hanya gereja saja secara bangunan dan dilembagakan. Nah, gereja itu adalah pribadi kita. Ya. Dan orang melihat kita. Jadi lingkungan ini diberkati. Karena apa? Ada Abraham di tempat ini yang setia berdoa kepada Tuhan. Nah, kita kan tidak tahu bagaimana pergumulan Bapak dan Ibu Gembala. Mereka lah Abraham yang dipanggil Tuhan. Tanah yang terlihat lembah hitam ini bisa ada terang sekarang di tempat ini. Sudah ada terang di tempat ini. Terang, rumah yang terang yang Tuhan dirikan di tempat ini. Itu adalah pergumulan. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudara. Kita dipanggil untuk itu. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan berkati tanah ini, Tuhan berkati gedung ini. Saya pernah begitu tuh. Saya pernah berpikir, karena saya setiap hari kerjaan saya itu, saudara, dari satu villa pindah ke satu villa. Saya harus buat assessment, penilaian berapa harga villa ini dijual, berapa harga tanah ini dijual. Itu pekerjaan saya hampir setiap hari. Jadi pekerjaan saya seperti itu, bertemu dengan orang asing, dan orang asing itu kan logis ya. Kalau mereka nggak akan percaya sama kita kalau kita nggak punya data. Kalau ngomong sama mereka harus punya data. Kamu mau sepintar apa kalau nggak punya data? Makanya sama orang rekrutmen dari luar negeri itu lebih gampang, saudara. Dia nggak lihat CV. Tukang potong kayu bisa gajinya 35 juta. Karena dilihat skill. Kalau punya skill bisa oke, CV-nya nggak perlu. Karena skillnya dilihat. Nah, itu pekerjaan saya. Nah, satu kali saya berdoa, Tuhan berkati saya, maka tempat kerja ini diberkati. Tuhan berkati saya, maka villa ini, tempat di mana saya bekerja ini diberkati. Dan sampai sekarang, terus kemarin ada tamu datang lagi, dia mau stay di villa itu lagi 6 bulan. Datang lagi orang 6 bulan. Saya bilang, Tuhan, ini sama-sama kita imani. Jangan pernah takut berkata begini, Tuhan, biarlah berkat bangsa-bangsa itu mengalir ke kehidupan kami. Karena kita dipanggil untuk bangsa-bangsa. Tuhan, berkat bangsa-bangsa itu mengalir. Jadi setiap kali saya tuh terima uang dengan euro, saudara, dengan dolar. Dan yang notabene-nya mereka berikan itu hanya percaya aja, tidak ada tanda perjanjian tulis enggak. Ini Gusti, saya kasih kamu sekian euro, sekian. Saya bawahnya bawa ke bank, transfer. Saya bilang, Tuhan, ini berkat bangsa-bangsa. Ini berkat bangsa. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Meskipun pada saat itu pun saya sangat memerlukan, saya dalam keadaan ekonomi terhimpit juga, saudara. Saya sangat, tapi bagi saya adalah ketaatan.
Saya bukannya bagaimana dalam pekerjaan itu diperlukan kejujuran. Dan saya sangat komitmen untuk itu. Saya pegang. Dan sampai sekarang, buah dari ketaatan dan iman itu Tuhan tunjukkan. Tidak pernah putus-putus. 6 bulan lagi akan ada orang Ukraine stay di sana. Pokoknya seperti itu gitu. Itu membuktikan bagaimana jika kita berdoanya benar, berkati saya, maka lingkungan ini diberkati, tempat ini diberkati, itu terjadi. Jadi Bapak Ibu jangan pernah ragu. Berdoa, bermimpilah, milikilah mimpi yang besar. Katakan, Tuhan berkati saya, maka tempat kerja saya diberkati. Tuhan berkati saya, rumah tangga saya diberkati. Bapak, Ibu, suami, istri, di sini kita belajar. Pada akhirnya, hal yang menyakitkan bagi Abraham, atau mungkin hal yang pedih buat Abraham, ketika anak perjanjian Ishak itu harus diberikan. Itu mungkin hal yang berat buat Abraham. Bagi dia menyakitkan. Dia harus memberikan Ishak, anaknya. Tapi apakah Abraham menolak? Abraham tetap taat dan melakukan. Karena dia tahu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi pada akhirnya anak perjanjian itu tetap hidup. Dan Abraham melihat janji Tuhan bahwa keturunannya menjadi keturunan yang besar. Saat ini mungkin engkau bergumul dalam kehidupan. Engkau berpikir keturunanku akan seperti apa. Jangan pernah takut. Sebagai hamba Tuhan saya hanya bisa berkatakan, jangan pernah takut. Karena ketika engkau diberkati, keturunan-keturunan diberkati. Jadi ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu dimulai dengan ketaatan. Taat saja. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kedua adalah iman. Jika kita ingin melihat semua yang tidak mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita, adalah ketaatan dan iman. Karena Tuhan janjinya. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat nama Tuhan.